75 itu pitch-nya. Kemudian ISO itu kodenya ISO. 4,8 itu material kelasnya, hack-nya ini ke bawah. Lebih sederhana ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ada yang perlu ditanyakan. Jadi untuk tension load ya, Anda perlu menghitung stiffness dari sambungannya sendiri atau membernya, juga menghitung stiffness dari bolt-nya. Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Iya, kita lanjutkan. Sekarang tentang preload ya. Jadi saat dikencangkan dia sudah kena beban awal. Ya, sebelum kena beban sesungguhnya. Jadi misalkan P ini adalah P total ya. Di mana P total ini dari eksternal. Ini mungkin aja ya, simbol-simbol dulu ya. F itu preload, P total itu total external tensile load applied to the joint, kemudian P ini adalah external tensile load pada bolt ya. Kemudian PB ini adalah bagian P yang diambil dari yang dipakai oleh bolt. Kemudian PM itu beban yang dikenakan pada member. Jadi tadi karena kekakuannya beda tadi, maka beban itu sebagian diterima oleh bolt, sebagian diterima oleh member. Gitu ya. Kemudian FB itu adalah sudah gabungan ya. FB itu adalah P bolt-nya ditambah preload-nya. Sedangkan ya, jadi kalau bolt-nya kan kena preload, tapi yang member itu adalah P member dikurangi FI atau preload-nya. Jadi preload itu kan dikencangkan sehingga bautnya kena beban awal, tapi tarik ya, ditambahi tarik, ini plus ya. Sedangkan yang platnya itu kan kena tekan di sini, minus di sini. Sehingga di sini ada C, di sini adalah fraksional eksternal load yang dikenakan pada bolt. Kemudian satu min C itu fraksional yang diterima oleh member ya. Ya tentunya sisanya ya, kalau C-nya yang dibagi baut, sisanya tentunya di member. Jadi bebannya itu akan dibagi dua di sini. Ya, jadi kalau kita kasih beban P ini ya, total P ini nantinya itu sebetulnya P itu akan dibebankan kepada member dan sebagian diterima oleh baut kan begitu. Ya, bagaimana porsinya sekarang? Yang kena baut berapa, yang kena member berapa, itu yang harus diketahui supaya kita bisa menentukan material baut maupun material membernya gitu. Jadi di sini kalau kita lihat baterainya mau habis. Ya. Di sini kalau kita kencangkan ya,
maka di bagian baut akan ada pertambahan panjang di sini, besarnya tentunya tadi. Kenapa kita menghitung KB ya tadi? Ya karena kita ingin tahu berapa deltanya. Kalau ini adalah bagiannya baut, P itu porsinya baut ya. Kemudian untuk bagian membernya juga begitu, delta di sini, bagian membernya berapa, K membernya berapa. Ya, karena deltanya sama ya tentunya nggak akan beda kan ya kan. Kalau beda ya jadi tidak sesuai, karena ini ditekan, tentunya bautnya juga menekan, tebalnya ini juga akan menekan kan ya, sehingga harusnya sama. Sehingga di sini delta adalah sama, maka Anda dapatkan bagaimana menghitung bagian yang kena baut berapa dan bagian yang kena member berapa. Ini menghitung itu. Jadi bagaimana cara menghitungnya, porsi masing-masing itu dari sini. Ya, karena porsi di baut dan di member itu kalau dijumlahkan adalah P ya. Jadi P itu tuturnya adalah berarti bagian yang diterima baut ditambah dengan bagian yang diterima oleh member di situ. Nah, sehingga kita dapatkan berapa porsi yang diterima oleh baut di situ, yaitu KB per KB plus KM kali P atau C ya tadi, atau itu disebut sebagai C kali P. Ya, jadi itu ya, bagaimana kita tahu berapa porsi yang diterima oleh baut, caranya menghitungnya seperti ini. Jadi kenapa kita menghitung KB, menghitung KM tadi tahu ya sekarang ya fungsinya ya, supaya kita bisa tahu bagian beban P ini yang dikenai oleh baut berapa, yang dikenai oleh material atau member berapa. Dan C ini dijadikan sebagai stiffness constant dari sambungan. Ya, C ini adalah seten dari keuntungan dari sambungan yang besarnya adalah KB dibagi KB plus KM. Nah, sehingga sambungannya, stiffness membernya ini yang disebut sebagai stiffness constant untuk beberapa contoh di sini. Untuk steel member klaimnya ya menggunakan sifat ini ya boot grid ini, KB-nya sekian, KM-nya berapa, maka Anda dapatkan harga C dan satu min C. Nah, sekarang kita menghitung inisialnya. Ini kan kita baru mendapatkan porsi P itu yang dari luar ya, sebagian dikenai oleh baut, sebagian dikenai oleh member. Nah, sekarang bagaimana kita bagi lagi, sekarang porsinya. Yang porsi kena baut di samping PP harus ditambahi dengan ini prelude-nya di sini FI-nya. Sehingga tadi PP tadi adalah CP ya, ditambah FI. Ini untuk FM-nya lebih kecil dari 0 ya. Kemudian FM-nya, ini kan F dari member ya, FM member kan tadi dikurangi ya, PF dikurangi FI, PM-nya tadi ada 1 min CP dikurangi FI.
Jadi di sini menyatakan di sini list result ini akan menjadi valid kalau member adalah tetap negatif. Artinya bahwa member itu ditekan ya. Jadi valid kalau membernya selalu menunjukkan dia nilainya negatif karena dia memang fungsinya adalah dikencangkan kan dia ditekan gitu. Jadi sekarang bagaimana menentukan FI-nya sekarang. Ya, di sini adalah susah power screw ya, tapi ya ini berarti ke power screw nanti. Ya, tapi intinya di sini menghitung torsi pengencangan ya udahlah ini nanti kita cara ngitungnya seperti apa, kenapa kok seperti ini ya. Tapi di sini adalah pengencangan awal itu kan untuk mendapatkan FI kan ini didapat dari torsi pengencangan kan ya. Jadi kalau saya kasih torsi sekian, maka FI-nya berapa kan begitu. Jadi ini ada beberapa formulasi di sini. Intinya untuk bisa mendapatkan FI tertentu di sini, maka harus dikasih torsi tertentu. Nah, besarnya torsi di sini rumusnya panjang ya. Di sini mungkin disederhanakan sebagai ada K di sini, torsi koefisien. Nah, sehingga jadi sini bahwa torsi itu adalah torsi koefisien dikalikan FI kali D. Ya, berapa torsinya itu yang jadi masalah di sini tidak dalam bentuk tabel di sini ya. Tergantung dari materialnya. Jadi bagaimana memberikan inersial tergantung dari materialnya di sini. Jadi kalau misalkan dari cadmium plate, maka konstanta dari torsinya 0,16 dan seterusnya. Jadi bagaimana Anda akan memberi payload itu ya tergantung dari yang disambung. Ya, mengikuti itu berapa payloadnya yang diperlukan. Jadi itu ya. Ini tabelnya beberapa poin kemudian di statistik ya. Ya ini contohnya misalkan suatu sambungan ya Anda baca di sini. Ini kita pakai sistem British ya. Jadi 34 itu apa, 16 itu apa ya Anda mulai membacanya sesuai dengan ininya spesifikasinya. Dan ini untuk menyambung join stiffness bolt-nya sekian, ya ini sudah disebutkan KB-nya sekian, KM-nya sekian, yang ditentukan adalah preload dan service load, bandingkan dengan SAE minimum proof strength. Ya, oke, jadi kita lihat preload-nya ya, stress preload-nya, berapa tadi sudah disebutkan ya, ini preload-nya dikasih FI sekian ya, dikasih FI sekian, tentukan, maksudnya tentukan atau apa ini cek ya. Oke, jadi PI-nya ya tegangan preload-nya tadi kan gaya preload-nya ya. Gaya preload-nya sekian, luasannya sekian, maka dapatkan tegangannya
kemudian Anda mencari stiffness konstannya, C-nya, kemudian Anda tahu tegangan di bautnya berapa. Karena bautnya kan kena, kira-kira kuat enggak bautnya, gitu. Jadi bautnya kan kena bebannya sendiri sama preload kan ya. Jadi kita simpulkan kan beban pada baut adalah F ya. FB terdiri dari CP ditambah FI, maka akan mendapatkan tegangannya adalah 75,14 gini. Sedangkan bautnya kalau Anda lihat dari tabel, ternyata kemampuannya untuk itu lebih besar dari 85. Jadi the preload service-nya itu masing-masing adalah 15 dan 70% lebih kecil dari proof strength-nya. Ini proof strength-nya ya. Itu. Jadi untuk bautnya itu adalah seperti ini. Jadi membandingkan ya di sini apakah bautnya kuat atau enggak, ya di sini artinya masih kuat untuk menahan beban sekian ini. Jadi bebannya kan ada dua, di sini beban P dan beban FI. Jadi jangan sampai FI-nya akan menambah sehingga hasilnya ini akan menjadi lebih besar dari 85 gitu ya. Jadi itu maksudnya. Nah, sekarang supaya menghasilkan FI segitu, Anda perlu torsi berapa, kan begitu. Ya, dengan mengetahui K-nya, maka Anda dapatkan torsi yang diperlukan untuk menghasilkan K 0,75 ini adalah perlu 3.750 pound in itu. Kemudian ini kalau memakai minor diameter, ini lebih detail lagi ya ketemunya 355 pound in ya. Jadi kita dapatkan lebih kecil ya, lebih kecil 5,3%. Oke, jadi itu ya. Di sini misalkan Anda membuat sambungan, kalau dikasih preload sekian, itu kira-kira materialnya kuat atau tidak ini, grade 5 ini ya. Misalkan bautnya grade 5 ini, dengan beban sekian ditambah beban operasionalnya sekian, kira-kira mampu tidak dia mau menerima itu. Kemudian kalau sudah aman, oke, berarti F1I-nya 25 itu sudah oke ya. Maka untuk bisa mendapatkan F itu harus dikasih torsi berapa, itu yang torsi necessary untuk menghasilkan preload tersebut. Oke, itu aja anunya. Ini ya, ini tentang tegangan tadi ya. Rumus-rumus tegangannya, ini masih rumus sama tadi. Oke, sama. Ini aksial tadi, tegangan tadi. Oke. Ini contoh berikutnya ya. Menentukan berapa KB, KM, dan C. Kemudian dapatkan jumlah volt yang diperlukan. Jika faktor bebannya 2. Kemudian di pertanyaan C, jumlah volt dengan jumlah volt pada ini tentukan load faktor for overload-nya. Oke. Di sama ya di sini mencari KB-nya berapa, KM-nya berapa, mencari C-nya, mencari KB, mencari KM, mencari C-nya, setelah KB KM kan ketemu mesti dapat C ya, C kan KB per KB per KM, ketemu C,
Kemudian mencari FI tadi. Kemudian kalau jumlah yang diperlukan berapa, ya. Jadi N ini maka kita dapatkan ini N ini adalah jumlah angka keamanannya ya, N boot, N boot ini jumlahnya ya untuk N boot. Ya N-nya berapa ya, ini yang dicari adalah jumlahnya, maka kita ketemunya adalah 5,52 ya. Tidak ada jumlah baut itu koma-koma, maka dipakai jumlah 6 gitu. Ya, jadi bagaimana menentukan jumlahnya. Kalau ini seperti ini kita perlu jumlah berapa supaya kuat menahan tekanan segitu gitu. Ya, di samping itu juga ada biasanya supaya tidak bocor kan ada gasketnya ya. Ya, gasketnya juga mempunyai sifat kompresi juga itu perlu ditambahkan. Jadi gasket pressure-nya itu P kecil ya. Dan kalau kita masukkan di bebannya baut ya, 1 min CP ini dikalikan dengan N di sini. Dan itu adalah faktor bebannya. Kemudian gasketnya ini ya, pressure. Gasket pressure-nya adalah P ini sama dengan ini, FI-nya ya di sini. Kan P-nya kan hubungannya dengan AM kan ya, ada AG-nya di sini. Ada 2 persamaan di sini. Maka kita dapatkan FM-nya sekian, ini masuk ke atas, maka dapatkan P-nya, gasket pressure-nya. Oke. Ya. Baik, untuk ini fatigue ya, fatigue belum ya, Anda belum ke fatigue. Nanti setelah fatigue kita kembali lagi ke sini, tapi ya ini ke fatigue belum sampai sini. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ya, jadi bagaimana menentukan apa kemampuan sambungan untuk tarik ya. Jadi apa yang perlu Anda hitung ya sudah tahu ya, menghitung KB, KM, menghitung C ya, kemudian menghitung FI dan seterusnya ya. Fungsinya masing-masing apa harus dipahami masing-masingnya. Sehingga kita tahu dengan kondisi itu sambungannya sudah baik atau belum ya, untuk ngecek tadi dengan K sekian itu, beban sekian itu setelah dihitung dia masih kuat atau enggak, dengan atau perlu berapa FI-nya ya, itu perlu bisa didapatkan di situ. Baik, jadi sudah kita selesaikan tensile load maupun shear load untuk baut ya. Sekarang kita mau, kalau enggak ada, kita ke power screw. Kembali lagi ke awal ya. Jadi sudah kita selesaikan tentang tension joint ya. Ya sebenarnya sudah menghitung juga tadi fastener stiffness, member stiffness itu sudah kita dapatkan di sini. Sekarang kita ke yang awal.
Ya, mungkin ini tadi apa, nomenklaturnya mungkin untuk ulir itu apa saja ya. Jadi ulir itu terdiri dari ada 3 diameter, diameter pitch, diameter minor, dan diameter major. Jadi diameter pitch-nya, diameter minor itu diameter terkecilnya, diameter major itu diameter terbesarnya. Kemudian jarak antar ulir itu disebut pitch. Kemudian sudut ulirnya di sini treat angle-nya itu adalah alfa ya, 2 kali alfa. Ya, kemudian standarnya ada standar Amerika, standar metris ya. Kalau M itu normal treat, kalau MC itu glider root radius ya, ini untuk metris. Di situ pun juga ada yang coarse ya, UNC itu adalah coarse series, yang fine series itu UNF, kemudian yang extra fine itu UNEF ya. Jadi kegunaannya masing-masing, jadi ada baut yang sangat ulirnya itu teliti ya. Tadi biasanya kalau Anda lihat, kalau Anda beli baut itu kan ada yang baut yang masih kalau di baut itu masih ada kocaknya begitu ya, itu yang coarse. Kemudian yang fine itu sudah rapat sekali, apalagi yang extra fine. Kemudian ini untuk standarnya metris. Untuk standar metrisnya di sini tidak lancip ya, kalau tadi kan lancip ya, anunya ulirnya ini agak dipotong dengan standar tertentu di sini. Seberapa besarnya ini, lebarnya adalah pit per 8 gitu. Jadi ini adalah pitch-nya, ujung-ujungnya ini. Kalau lancipnya ini ketemu adalah pitch-nya, dipotong dia sepanjang P per 8. Ya, ini yang tabel kemarin tadi ya, tabel 81, 82 itu apa ya. Di sini ada diameter nominalnya, diameter majornya maksudnya di sini. Jadi diameter terbesar itu berarti yang tidak ada bautnya ya, tidak ada ulirnya maksudnya. Kemudian ini adalah pitch-nya. Ini kalau coarse pitch, ini yang fine. Nah, di situ ada areanya di situ, tensile stress area AT kecil tadi itu adalah didapat dari tabel ini. Jadi berapa luasannya itu bisa Anda lihat dari tabel ini. Ya, tabel 1-2 ya tergantung dari ininya. Ini series UNC, ini UNF. Metris. Kalau ini in ya, tabel 1 itu metris ya dalam bentuk satuannya mili, sedangkan yang ini satuannya fifty, seluasannya dalam in persegi. Kemudian bentuknya kalau ulir itu biasanya segitiga, ada yang bentuknya segi 4, ada yang bentuknya seperti ini atau akmetrit ya, ada yang square, ada yang akmetrit. Ya, ini untuk power screw ya. Jadi power screw itu kalau kita putar di sini akan naik turun ya. Ya, sekarang bagaimana kita menghitung nanti kalau Anda mau membuat suatu dongkrak, kalau saya kasih mampu mengangkat sekian ton itu, maka Anda masih bisa memutar ini dengan tangan Anda. Kan gitu, berapa torsi yang dibutuhkan supaya mampu mengangkat benda yang berat ini. Itu yang kita butuhkan cara menghitungnya.
Ya, sehingga kita perlu free body diagram untuk bisa menentukan perhitungannya tadi. Ya, jadi ini ulirnya kalau kita buka ya, satu lingkaran kalau kita buka itu berbentuk segitiga dengan sudutnya adalah lambda di sini. Nah, sehingga beban yang diberikan itu adalah F besar ya, maka di sini ada gaya-gaya yang bekerja, gaya reaksinya, normal reaksinya, kemudian ada gaya geseknya, dan ini adalah PR ini. PR ini adalah gaya yang diperlukan untuk bisa dia bergerak naik. R itu ya. Kemudian kalau dia turun, bergerak turun, itu sekarang fungsinya tidak di sebelah kiri ini, tapi di sebelah kanan ini. Ini adalah PL, P lower, jadi untuk menurunkan ini. Jadi bergeraknya menjadi turun. Kalau ini bergerak naik, mengangkat ke atas ya, bebannya diangkat ke atas. Kalau ini adalah diturunkan. Ya, sehingga kita pakai keseimbangan antara X dan Y ya, di mana yang tidak diketahui kan ada dua, yaitu berapa PR dan berapa N-nya. Jadi itu rise ya, PR itu rise, for rising load untuk mengangkat, sedangkan lowering itu untuk menurunkan. Ya, sehingga dari rumus ini Angga akan dapatkan berapa PR, berapa PL-nya. Jadi kalau Anda ingin mengangkat sekian, maka Anda perlu gaya sekian untuk bisa mengangkat tersebut. Dan begitu. Kalau turun, Anda perlu lebih kecil tentunya. Kalau ini ditambah, jadi dikurangkan tentunya ini lebih kecil. Pembaginya kan balik juga ya. Kemudian kalau ini kan belum torsi ya, biasanya yang kita butuhkan adalah torsi, maka kita pakai torsi di sini. Torsi itu kan gaya dikalikan jaraknya ini dm per 2-nya ini. Jadi di torsi untuk menaikkan, torsi untuk menurunkan dibalik. Jadi di sini bisa Anda lihat di sini jika lowering torsi itu negatif ya, tandanya negatif, maka beban akan lebih rendah ya, yang menyebabkan di sini screw spin-nya karena ini. Tapi kalau ini nilainya positif, itu artinya terjadi self locking. Jadi sebetulnya bagaimana kalau Anda capek ya, misalkan Anda ngangkat kan pakai torsi, begitu Anda capek kan Anda berhenti. Bagaimana supaya bebannya tidak turun? Ya, itu maka supaya seperti itu, maka harusnya disusun supaya sistem power screw-nya itu terjadi self locking. Jadi self locking itu seperti itu. Jadi kondisinya saat Anda berhenti, gaya torsinya berhenti, dia tidak akan jatuh ke bawah. Dia akan terkunci di posisi itu, begitu. Itu yang disebut sebagai self locking ya. Bagaimana ngaturnya supaya terjadi self locking ya ini bahwa PFDM-nya itu harus lebih besar dari L. Ya, supaya terjadi seperti itu, maka melibatkan coefficient friction dan lead angle-nya. Jadi kalau friction-nya itu lebih besar dari tangensial sudutnya, ini persyaratan supaya terjadi left
save logging. Ya, sedangkan ini torsi untuk bisa menaikkan ke atas tanpa adanya friction, maka Anda dapatkan di sini. Karena F-nya sudah 0 kan ya, tanpa friction kan gaya geseknya 0, kan dapatkan ini. Sehingga efisiensi power screw-nya adalah T 0 dibagi TR. Nah, untuk power screw berbentuk acme, ya, maka torsi yang dibutuhkan adalah sekian ini untuk menaikkan ya rise ya. Torsion rise itu besarnya seperti ini. Nah, biasanya juga terjadi gesekan dengan kolar di sini ya. Jadi untuk mengangkat tadi kan langsung ya, kalau lihat gambarnya ini kan F ini langsung, padahal di situ biasanya ada kolarnya supaya nggak apa ya, ya ini beban yang diangkat kan tentunya ada kolarnya di sini, sehingga akan terjadi gesekan di sini. Ya, berapa gesekannya pada kolar ya bisa kita hitung di sini gayanya berapa, kemudian diameter kolarnya berapa ya, maka akan Anda dapatkan torsinya yang hilang karena gesekannya ini. Nah, sehingga didapatkan di sini geser torsi skru bodinya di sini adalah ini ya, torsi aja 16 T per ini. Kemudian juga ada axial stress, beban aksial ya gaya dikalikan luasannya adalah ini. Jadi di samping kena ini ya, beban ini, dia kena torsi, dia juga kena kompresi ya. Ini tegangan normal kan ya, ini tegangan torsinya. Nah, di samping itu juga kena bearing stress ya. Bearing stress itu di ulirnya di sini kena kompresi kan ya. Bagian kena kompresinya tadi. Kali kan kompresinya di diameter di sini. Sekarang di bagian ulirnya ini juga kena bearing stress di sini. Besarnya adalah sekian ini. Jadi apakah dia mampu kena torsi, ya ini kena torsi, kemudian kena normal, dan kena bearing di sini, apakah semua masih aman? Juga kena bending pada kaki ulir ya, kaki ulir kan di sini ya, kaki ulir itu di sini kena bending juga, jaraknya ini. Ya, bendingnya berapa ini? Z-nya dihitung di sini. Kemudian momennya berapa ya? Maka akan ada tegangan bending di sini. Itu. Juga ada geser di kaki ulir ya, kaki ulir juga di sini ya. Jadi di sini juga kena geser di sini. Beban ini kena geser. Ya, sehingga totalnya di sini kita menganalisanya di bagian mana. Kalau kita menganalisa di bagian top dari akar di sini ya, itu di titik ini. Di titik ini tadi kenapa tadi kena beban torsi ya, kena beban torsi, kemudian kena beban normal ini ya, kena normal, kena beban apa lagi, bending ya, kena bending,
Kalau bearing kan enggak ya, karena dia di ujung sini nggak kena bearing. Ini yang bekerja adalah kombinasi, beban kombinasi di sini. Jadi bagian kritisnya adalah di bagian akarnya di sini, kena torsi, kena normal, kena bending di sini. Geser enggak ada ya, karena geser kan di paling besar di tengahnya ini. Jadi kalau di ujungnya sini adalah tidak ada geser. Nah, sehingga Anda harus menggunakan von Mises untuk tahu apakah gagal atau tidak. Gitu. Ya, jadi itu untuk power screw ini ada contohnya. Jadi suatu square ya, straight power screw, bentuknya square, bukan acme, bukan segitiga, tapi square. Diameter measure-nya sekian, pitch-nya sekian. Dia adalah double thread. Ini datanya, gaya per screw-nya sekian, yang ditanyakan berapa, find the thread depth, thread width, dan seterusnya. Dan torsi yang diperlukan untuk lower riser, efisiensinya, body stress-nya ya sudah mewakili semua perhitungannya. Ya, Anda bisa dapatkan di sini. Jadi bagaimana mendapatkan DM-nya, DR-nya, dan lain-lainnya. Kemudian Anda hitung berapa torsi untuk T-rise-nya, 26,18, dan torsi untuk turunnya ya, positif ya di sini, bukan negatif, ya, ini positif berarti ada self locking ya. Kemudian overall efisiensinya berapa. Kemudian tegangannya ya, tegangannya di mana tadi di akar giginya ini kena torsi, kemudian kena aksial. Ini masih dihitung masing-masing ya. Jadi torsinya berapa, aksialnya berapa, ada bearingnya. Kalau ini adalah bendingnya pada akar gigi, akar ulirnya ya. Ini dihitung semuanya. Nah, ini kemudian dihitung pada akar bagian atas tadi, yaitu ada torsi, ada normal, ada bending ya, maka akan mendapatkan berapa tegangan ekivalennya 48,7 yang terjadi. Apakah masih aman? Kalau materialnya apa di sini dia? Tidak tahu ya. Kemudian gesernya, kalau mau kita cari gesernya ya setengah dari ini tegangannya, itu tegangan geser. Nah, sekarang Anda lihat di tabelnya, mana yang mampu gitu ya. Misalkan material baja ini 2.500. Kita tadi berapa tadi? 48 3 Pascal. Oh, tapi ini satuannya lain ya. Kita cari aja yang satuannya. Oke, sama saja tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi itu ya untuk power screw tadi ya. Tahu ya cara menghitungnya berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat dan gaya yang dibutuhkan untuk turun. Kemudian kekuatan materialnya apakah sesuai atau tidak, diamati dari akar giginya ya, kena torsi, kena bending, kena kompresi, dan seterusnya untuk mengetahui apakah kuat atau tidak. Baik, mungkin itu
Ada yang perlu ditanyakan untuk tugasnya ya. Yang kemarin belum ada tugas ya. Iya, belum ada, Pak. Ya ini. Oke, jadi untuk tugasnya ini ada berapa soal? 81 sampai 8. Satu cukup ya. Anda berapa jumlahnya? Cukup saja. Ya cuma untuk yang fatigue belum ya. Jadi kalau yang dapat fatigue mungkin dilompati. Ini fatigue. Cukup sekali ya, Anda lebih dari ini soalnya lebih dari 40. Jadi masing-masing satu. Kemudian kecuali untuk yang ini ya, yang soalnya tentang fatigue dilompati ya. Yang soalnya fatigue dilompati. Misalnya ini 832, ini fatigue dilompati. Repeated applied juga fatigue dilompati ya. Karena fatigue ada bab sendiri yang cukup panjang untuk menjelaskannya sebelum ke sini. Ya baik, itu tugasnya ya, masing-masing satu soal. Kecuali yang fatigue dilompati saja. Jadi mulai dari soal pertama tadi ya mungkin ada yang tapi Anda harus ini kan persoalannya ada 3 ya, beban geser, beban tensile, dan power screw kan ya. Ada 3 kasus di sini, ada beban geser, beban tensile, dan power screw. Jadi ada 3 kasus. Meskipun Anda mengerjakan satu, tapi Anda harus belajar yang lainnya. Bisa minta temannya yang ngerjakan ini, misalkan apa. Jadi tolong, meskipun Anda mengerjakan satu, tapi juga belajar yang kasus yang lain. Gitu ya. Jadi kan ini ada yang ini, kalau ini kan yang geser ya. Ya, ada mungkin yang tensile, ngerjakan tensile. Ini kan geser tapi juga yang geser pun kan ada 2 ya, ada geser yang biasa dan ada geser yang eksternal eccentric load, sehingga ada perlu momen, menghitung momen segala. Karena kebanyakan nanti yang bisa menggabungkan antara rivet dan sama itu kan antara rivet dan baut adalah yang bentuk geser kan ya, geser baik yang eksentris maupun sentris.
Oke, itu mungkin yang ada yang perlu ditanyakan. Oh ya, absennya. Ini adalah absennya. 643334. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan atau ini saya share ya ini yang apa soalnya ini supaya nggak nyari yang jenis lain. Ini Sikri 3. Ya, tolong di-download dulu sebelum saya matikan. Mungkin